Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teks Ulasan Buku dan Artikel Ilmiah. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Rizky Fata dengan NIM 90, Maharani Andita dengan NIM 91, Mayada Nindya dengan NIM 92, Amara Handung dengan NIM 93, Malika Sabia dengan NIM 94, Farah Amalia dengan NIM 95, Diana Aryani yaitu saya sendiri dengan NIM 96, Kristiana Anggreni dengan NIM 97, dan yang terakhir Naila Fariha dengan NIM 98. Lalu untuk materi yang pertama yaitu mengenai teknik penulisan teks ulasan. Definisi dari teks ulasan itu sendiri yaitu teks yang dihasilkan dari analisis terhadap karya seperti buku, novel, film, ataupun dongeng dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Ulasan buku disebut sebagai resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi buku termasuk ke dalam keunggulan dan juga kelemahannya. Ulasan buku dalam konteks akademik lebih difokuskan untuk mempermudah dalam pencarian buku, referensi, dan juga bahan ajar, serta membantu penyusunan kajian pustaka. Lalu selanjutnya, teks ulasan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks ulasan informatif, deskriptif, dan juga kritis. Struktur teks ulasan terdiri dari 4 bagian, yaitu orientasi, tafsir, evaluasi, dan juga rangkuman. Unsur kebahasaan yang khas dalam teks ulasan adalah kata-kata sikap, lalu selanjutnya yaitu metafor, referensi untuk peserta tertentu, dan sebagian besar adalah kalimat panjang. Faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah teks ulasan antara lain yaitu pengetahuan tentang produk atau layanan yang akan dievaluasi, pengalaman menggunakan produk ataupun pelayanan, lalu selanjutnya keterampilan berbahasa dan mengungkapkan pendapat. Tujuan penulisan resensi mempengaruhi dari kualitas teks resensi, gaya dan format penulisan, serta konsistensi antara kebutuhan pembaca dan isi teks ulasan. Teks ulasan buku. Tujuan menulis teks ulasan buku adalah menyampaikan kepada pembaca atau halayak apakah sebuah karya atau hasil ini patut mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Teks ini mencatat hal-hal menarik, yaitu menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku, merumuskan kesimpulan tentang kesan dan pesan buku tersebut secara keseluruhan, serta membuat saran-saran untuk pembaca. Dalam susunan teks ulasan, terdapat kesalahan yang sering dilakukan, yaitu yang pertama ada judul teks ulasan. Menentukan judul tidak selaras dengan isi teks, judul teks ulasan sama seperti judul buku, dan tidak menulis judul teks ulasan. Lalu yang kedua ada orientasi. Saat membuat teks, tidak mencantumkan bagian orientasi serta pengenalan dalam isi karya yang tidak dituliskan secara lengkap. Selanjutnya, tafsiran isi. Tafsiran ditulis menggunakan poin yang seharusnya penulisan teks ulasan tidak perlu pemisahan bagian per bagian. Penulis hanya perlu memuat paragraf per paragraf sehingga menjadi wacana yang utuh. Selanjutnya, yang terakhir, penutup. Terdapat pembahasan di luar penutup, seperti masih menuliskan kelebihan dan kekurangan dari karya yang seharusnya cukup berisi penjabaran penegasan ulang dari isi teks ulasan. Baik, di sini terdapat contoh teks ulasan buku yang berjudul Sang Pemimpin oleh karya dari Andre Hirata. Untuk jenis bukunya itu fiksi, penerbitnya dari Bentang, untuk cetakannya itu Juli 2006. Untuk tebal bukunya 292 halaman. Lalu di sini terdapat orientasi, yaitu Sang Pemimpin adalah buku kedua dari Laskar Pelangi karya Andre Hirata, menciptakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Terdapat 3 remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga Perancis, menjelajahi Eropa hingga Afrika. Ikal, Arai, dan Jimbron adalah pemimpin itu. Dan terdapat sebuah tafsiran pada bab pertama, yaitu Andrea menceritakan bahwa dirinya ada Ikal, kedua temannya Arai dan Jimbron itu adalah anak remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar, yaitu tokoh antagonis di buku ini. Lalu Pak Mustar adalah wakil dari kepala sekolah mereka. Tetapi dengan sang kepala sekolah yang bernama Pak Balia, ia mencerminkan guru teladan. Meski demikian, pada setiap bab mulai awal hingga akhir, buku ini memiliki hubungan yang sangat erat seperti mozaik-mozaik dalam kehidupan.
Lalu terdapat evaluasi. Di buku ini ditulis bahasa yang mampu menyihir membacanya hingga pembaca ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pastinya membuat pembaca tertawa. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa. Dan meskipun buku ini kedua di Laskar Pelangi, nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi. Lalu untuk yang terakhir terdapat rangkuman dari cerita ini. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan dari buku ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh remaja saat ini. Buku ini memberikan motivasi dan mimpi pada anak-anak yang patah semangat agar melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras. Selanjutnya, teks ulasan artikel ilmiah. Ulasan artikel ilmiah bertujuan untuk mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis hasil-hasil penelitian yang ada dalam suatu topik. Langkah-langkah cara menulis ulasan artikel ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisikan identifikasi artikel dengan menyebutkan judul artikel, penulis, nama jurnal, tahun terbit, dan informasi relevan yang lainnya seperti volume dan nomor jurnal. Selanjutnya, ringkasan artikel. Menyajikan ringkasan singkat mengenai tujuan utama, metodologi, temuan, kesimpulan dari artikel tersebut, serta menjelaskan bagaimana artikel disusun dan poin-poin utama yang dibahas dalam artikel tersebut. Kemudian, yang ketiga ada ulasan ukuran penulisan. Berdasarkan ulasan yang dilakukan pada aspek sistematika, ukuran penulisan diperoleh hasil nomor jenis ataupun aspek penulisan. Kemudian yang keempat, menilai penggunaan bahasa pada artikel dan mengidentifikasi jenis huruf, ukuran huruf, spasi, jarak, tepi, ukuran kertas, kolom, dan jumlah halaman. Kemudian yang kelima, ulasan kelengkapan sistematika. Itu mengidentifikasi kelengkapan sistematika artikel. Kemudian yang keenam, ulasan kelebihan dan kekurangan setiap sistematika. Menilai penggunaan bahasa pada artikel dan mengidentifikasi jenis huruf, ukuran huruf, spasi, jarak tepi ukuran kertas, kolom, dan jumlah halaman. Berikut contoh artikel ilmiah. Di dalam artikel ini terdapat strukturnya, yaitu yang pertama ada judul, spesifik karena bersifat khas, jelas karena judul tidak menimbulkan salah tafsir, ringkas karena hanya terdiri 15 kata, informasi karena memberikan pengetahuannya kepada pembaca. Kemudian ada nama dan alamat. Nama penulis ditulis dengan jelas tanpa menyebutkan gelar, dan alamat instansi berkaitan erat dengan kompensasi tanggung jawab lembaga asal penulis. Yang ketiga ada abstrak dan kata kunci. Abstrak sendiri ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak memiliki permasalahan pokok, tujuan, pendekatan, data, dan hasil penelitian. Yang keempat ada pendahuluan, menjelaskan fenomena teknik mengenai penggunaan pendekatan statistika untuk mengetahui penggunaan diksi dan majas yang dapat dikaji melalui alasan dan didukung oleh acuan. Yang kelima ada metode. Pendekatan stilistika dan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kualitatif memiliki nilai rasional, empiris, dan sistematis dengan sasaran hasil penelitian dan yang mutakhir. Yang keenam, hasil dan pembahasan. Terdapat tabulasi data hasil penelitian seperti pemanfaatan kata berdasar bahasa daerah, bahasa Arab, dan bahasa asing, serta beberapa majas seperti majas perbandingan, metafora, perumpamaan epos, personifikasi, dan alegori. Untuk kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, bukan tulisan ulang atau ringkasan pembahasan, dan disampaikan secara singkat dan jelas. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka sudah ditulis sesuai dengan aturan penulisan dan sesuai dengan kutipan yang terdapat dalam artikel tersebut. Ucapan terima kasih tidak ada. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.